Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasmi, Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan menyampaikan video tentang dialog budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Pohon pinang dibawa Pak Arif, dibawa bersama menuju pekan. Mari kita terapkan budaya positif agar sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah SWT untuk dapat berkumpul di ruang rapat dompak SMK Negeri 1 Tanjung Pinang dalam kegiatan forum diskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Izin untuk kegiatan hari ini ada pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian ada prakata dari Ibu, kemudian langsung Ibu pimpin untuk forum diskusinya. Berikutnya ada dialog dari kita tentang bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah kita, evaluasinya seperti apa, kemudian strategi ke depannya supaya budaya positif ini lebih kuat lagi di sekolah kita bagaimana, dan terakhir adalah penutup. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada, langsung saja kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulasmi SPDMM untuk menyampaikan prakata dan langsung membuka diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, puji rasa syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai biasanya. Kemudian salam juga tak lupa kita hadiahkan kejuan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, tentunya yang sama kita hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian, kemudian perwakilan dari Komite Sekolah, dan tentunya kepada anak kami dari pengurus OSIS yang sudah hadir pada hari ini. Jadi pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini, tentunya kita akan mengadakan dialog ya tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Kami sangat mengharapkan pendapat dari Bapak Ibu semua terkait dengan budaya positif ini tentunya ya, karena sebagai seorang guru kita diibaratkan seperti seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur ya. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, jadi dari kiasan ini Bapak Ibu, kami berharap sekali bahwa Bapak Ibu bisa bagaimana menjadikan peserta didik kita untuk menerapkan budaya positif ini. Nah, sekolah inilah menjadi tempat mereka untuk mereka terus belajar dan membiasakan diri untuk terus melakukan budaya-budaya positif ini. Kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi peserta didik dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Ya. Dengan demikian, karakter peserta didik kita tumbuh dengan baik. Siswa ataupun peserta didik kita akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan menyenangkan, terasa mereka bahagia berada di sekolah ya, karena lingkungan begitu nyaman untuk mereka ya. Kalau anak merasa tertekan ya pasti
peserta didik kita juga tidak akan merasa bahagia di sekolah, tidak akan merasa nyaman. Nah, jadilah upaya-upaya kita, apa yang harus kita lakukan agar peserta didik kita akan semangat, ya, selalu semangat hadir ke sekolah, ya, untuk mendalami kompetensi yang memang hak mereka harus dapatkan. Nah, jadi diharapkan bahwa dengan kita menerapkan budaya positif ini, terciptalah suatu lingkungan yang terus mendukung, ya, kita saling belajar bersama, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik tentunya. Dari kebiasaan baik inilah diharapkan akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik ini akan tumbuh dan berkembang menjadi budaya positif seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, oleh karena itu dalam sesi dialog ini kita akan mendiskusikan isu tentang budaya positif, ya, mulai dari definisi budaya positif itu sendiri, kemudian alasan pentingnya budaya positif, kemudian strategi penerapan budaya positif di sekolah kita, selanjutnya review penerapan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita mulai dialognya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan, kita bahas dulu mengenai definisi budaya positif. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai dari kami dulu. Ya, silakan Bu Tsunami. Mungkin seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di dalamnya itu ada pembiasaan-pembiasaan baik, ya kan, yang harus dilaksanakan di sekolah. Misalnya kita sudah menerapkan itu di sekolah mulai dari masuk ke sekolah saja, adanya 5S itu juga sudah merupakan pembiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kemudian dari pembiasaan positif ini tentunya akan ada nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan kepada seluruh warga sekolah. Mulai tadi saya bilang tadi, dari mulai awal mereka masuk sampai mereka pulang, mereka tetap memberikan budaya positif itu, misalnya dengan membersihkan kelas sebelum pulang sekolah. Mungkin itu Bu. Kemudian budaya positif kita tahu bahwa ini akan memainkan peran penting, ya, bukan hanya terhadap hard skill peserta didik, tapi juga membentuk soft skillnya mereka, membentuk karakter yang akan mereka terapkan setelah mereka terjun ke masyarakat nantinya. Mungkin itu saja Ibu dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali tentang budaya positif di sekolah kita, mulai dari apa itu budaya positif, dan ternyata kita sudah menerapkannya mulai dari awal masuk sekolah sampai peserta didik kita pulang sekolah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu budaya yang betul-betul bisa diterapkan anak dalam kehidupan sehari-harinya dimanapun mereka berada, seperti itu, ya. Dan tentunya berikutnya alasan penting kenapa kok budaya positif ini kita terapkan di sekolah, gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pandangannya, silakan. Saya Ibu. Oke, baik. Menurut saya memang sangat penting budaya positif itu diterapkan di sekolah. Sebetulnya bukan hanya penting diterapkan di sekolah, tapi juga penting diterapkan di rumah, begitu Bu. Tapi untuk budaya positif yang diterapkan di sekolah, yang pertama itu kenapa sangat penting? Karena meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa. Bagi siswa yang menerapkan budaya positif di sekolah, maka mereka akan mengikuti peraturan, sehingga lingkungan positif tersebut bisa mencegah siswa menjadi stres, menjadi cemas, sehingga masalah kesehatan mental lainnya itu tidak timbul, gitu, sehingga siswa bisa fokus terhadap belajar. Nah, yang kedua, apabila siswa fokus terhadap proses pembelajaran, maka prestasi mereka pun bisa meningkat, gitu. Karena budaya positif ini bisa menciptakan kondisi ideal untuk belajar, sehingga siswa bisa merasa nyaman dan bisa termotivasi lagi untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, dalam menyelesaikan tugas, mengikuti ulangan, serta mengembangkan keterampilan. Ini kontribusi pada peningkatan prestasi akademiknya, Bu. Itu dari saya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, memang
benar sekali bahwa budaya positif ini memang sangat penting kita lakukan, diterapkan di sekolah dan bahkan dimanapun saja supaya peserta didik kita memiliki etika yang baik tentunya ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Ya baik, silakan Pak Saryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mungkin saya hanya menambah saja Bu apa yang disampaikan oleh Bu Ira tadi. Untuk mengurangi perilaku negatif, yang pertama lingkungan yang dipenuhi rasa hormat dan kerjasama satu dengan yang lainnya, seperti kita menjauhi dari bullying, tawuran, atau tindakan disiplin yang lainnya, itu kita dukung. Dengan budaya menghargai perbedaan dan tanggung jawab, siswa cenderung lebih sopan, lebih santun, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tapi juga untuk membangun karakter. Budaya positif menanamkan nilai penting seperti kerja keras dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bukan berarti nyenang pada pribadi, tetapi di lingkungan juga menyenangkan. Menjadikan sekolah tempat yang menyenangkan bagi siswa, di mana mereka tidak hanya datang untuk belajar, tapi juga untuk berinteraksi, berkembang secara emosional. Ini membuat siswa merasa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan atau membosankan. Mungkin 2 item ini Bu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari pendapat tadi Bu Ira dan Pak Santo, ternyata memang pentingnya budaya positif itu kita terapkan di sekolah. Ya, antara lain adalah untuk meningkatkan kesehatan psikologi siswa. Ya, kemudian tentunya mendorong prestasi peserta didik kita gitu ya. Kalau mereka selalu menekan budaya positif, tentunya keadaan sekolah akan nyaman sehingga mereka pasti lebih berprestasi. Kemudian juga kalau itu diterapkan semua pasti akan mengurangi perilaku yang negatif gitu. Seperti bullying yang sedang marak-maraknya ini terjadi di mana-mana ya. Dan semoga itu bisa kita hindari semuanya ya. Kemudian juga dengan budaya positif ini tentunya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti itu Bapak Ibu, sehingga peserta didik kita dan kita semua pasti akan semangat untuk hadir ke sekolah setiap harinya itu. Baik, kemudian yang berikutnya mungkin saya ingin Bapak Ibu memberikan pendapatnya terkait strategi penerapan budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya, silakan. Saya dulu. Oke, silakan Bu Esi. Oke, terima kasih Ibu. Kalau dari saya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sumarni, salah satu penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah adalah budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saya rasa itu sudah mulai terlihat dari pagi-pagi guru menyambut siswa di depan dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa dan sebagainya. Namun tidak hanya pagi-pagi, saya rasa sepanjang hari ketika di sekolah kita juga sebagai guru alangkah baiknya bisa menjadi teladan bagaimana menerapkan 5S itu, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu, agar siswa juga melihat kita, oh iya ibu, bapak ibunya juga 5S-nya bagus kok gitu. Jadi mereka juga lebih mudah untuk menerapkan pada dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi tidak hanya di sekolah, mereka juga bisa membawanya sampai ke rumah, ke lingkungan-lingkungan pertemanan mereka. Itu sih Bu, jadi penting sekali bagi kita untuk bisa menjadi teladan untuk murid-murid kita. Baik, bagus sekali Bu Esi. Jadi dengan karakter yang paling sederhana sekali kita terapkan di setiap awal pagi dengan budaya 5S, kemudian juga guru menjadi teladan ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan ya. Siap. Bu Aulia, silakan. Mungkin karena saya yakin guru-guru di sekolah kita sudah menerapkan keyakinan kelas juga kan Bu di setiap mata pelajarannya. Nah, kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya mengajar di kelas 10, saya memang menerapkan keyakinan kelas yang mengambil nilai kebajikan, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena siswa kita mungkin masih shock
masuk ke SMK mereka harus mandiri, kerja sendiri dan harus bertanggung jawab dengan tugasnya seperti itu. Nah, harapannya dari keyakinan kelas masing-masing guru yang sudah diterapkan di tiap-tiap kelas, hal-hal ini akan diserap oleh anak dan nanti sama seperti yang Bu Sumani sudah sampaikan bahwa akan dibawanya ketika sudah menjadi alumni nanti. Seperti itu. Kalau dari saya. Oke, Bu Alia, terima kasih sekali. Ya, artinya budaya positifnya akan bermanfaat nanti apabila mereka sudah terjun ke masyarakat ya, Bu Alia ya. Oke, baik. Ada lagi kira-kira Bu, Bapak Ibu yang lainnya mengenai strategi penerapan budaya positif ini? Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan ini dari jurusan nih Bu. Bagaimana strategi penerapan budaya positif di jurusan? Kami kan di jurusan ada TEPA. Jadi TEPA itu fokus kepada meningkatkan kompetensi soft skill dan K3 pada saat pembelajaran di TEPA masing-masing jurusan. Seperti itu Bu. Contohnya di TEPA akuntansi kami bekerja sama dengan mitra Bank Syariah Indonesia. Mereka mengajarkan siswa kami bagaimana salam Garuda dan layanan perbankan yang mereka berikan, karena layanan perbankan pada saat ini merupakan layanan terbaik bagi konsumen atau nasabah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi ya, ini juga salah satu yang mungkin kami ingin Bapak Ibu sebagai ketua program kalian, bagaimana apakah budaya positif ini sudah diterapkan di masing-masing jurusannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi dari Bu Evi tadi sudah menyampaikan bahwa di jurusannya juga sudah diterapkan ya, bermitra dengan industri rekanan seperti itu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lainnya, khususnya Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian, silakan untuk bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di TEFA-nya mungkin ya, seperti itu. Silakan. Bu izin, kalau dari logistik itu kami TEFA-nya ada Agen Pos SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, di mana budaya yang kami anut itu kami mengadopsi dari budaya kerja Jepang 5S, ada Seiri, Seiso, Shitsuke, Seiketsu, dan Seton. Kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada 5R, ada resik, rawat, rapi, rajin. Kemudian selain itu kita juga menerapkan pelayanan pelanggan prima Bu. Jadi setiap ada pelanggan yang hadir itu semua customer service-nya pasti berdiri untuk melayan pelanggan tersebut. Sebelum kita melakukan pelayanan, kita sudah pasti melakukan K3 dulu, yaitu bersih-bersih ruangan, kemudian memastikan semua dokumen dan alat yang akan kita gunakan nanti berjalan dengan baik. Begitu Bu. Iya. Bagus sekali Bu Aga yang sudah menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif di jurusannya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, izin Bu, dari jurusan TKJ, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurusan TKJ, karena kami bergerak di bagian teknik, kami sudah melaksanakan budaya positif itu berkaitan erat dengan budaya kerja, karena budaya kerja yang di bagian teknik itu kita selain menerapkan soft skill ya seperti jurusan-jurusan yang lainnya dan jurusan-jurusan yang lainnya, ketika kita menghadapi pelanggan kita tetap memberikan 5S. Nah, kemudian untuk kegiatan di lapangan, sebelum turun di lapangan kita tetap melaksanakan pengecekan tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian yang lainnya, siswa kita berharap dengannya kita melakukan budaya positif ini, siswa bisa menjadi mandiri, disiplin, dan lebih bertanggung jawab sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian yang sudah memberikan pendapatnya mengenai penerapan positif khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, jadi budaya positif juga termasuk misalnya penerapan K3LH,
sehingga siswa tersebut bisa bekerja dengan melakukan praktek ya dengan sebaik mungkin ya, seperti Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif di jurusan dia? Silakan. Dari sebenarnya semacam itu kita ada namanya 3G, greeting, grooming, dan gestur seperti itu. Jadi dari awal si customer datang itu kita ada greeting seperti itu. Dari greeting, grooming pakaian si yang piket, tim piket di situ juga ada gestur, verbal dan non-verbal komunikasi verbal dan non-verbalnya juga diperhatikan. Jadi selalu mempositifkan di situ. Mereka praktek belajar 3G dan adanya juga ada namanya 3A, attention, attitude, dan action. Jadi mereka memberikan informasi sejelas-jelasnya bahwasanya di sini ada apa saja produk yang dijual, dan attitude jangan sampai selalu ada namanya etikanya dalam berbicara di greeting tadi, dan gestur, dan baru beraksi berarti mempromosikan seperti itu. Jadi seolah sudah dibiasakan itu untuk di TK kami yang namanya, dan sangat-sangat positif sekali ya namanya budaya positif, sangat membantu mereka untuk meningkatkan kedisiplinan mereka, dan juga akhirnya mereka belajar untuk mencapai untuk bagaimana meraih penjualan bisa berhasil akhir seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, itu terima kasih sekali sudah menjelaskan bagaimana penerapan budaya positif di jurusan pemasaran ya khususnya. Luar biasa sekali. Ternyata ini sudah dibudayakan di pemasaran terkait dengan karakter-karakter yang sangat positif gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari tambahan Bu. Ya. Ya. Di samping budaya positif ini, di samping kita salam, sopan dan sebagainya, alangkah pentingnya kita setiap hari kita sudah setiap hari Jumat pagi Jumat keagamaan itu ada budaya kita sholat duha berjamaah. Kemudian juga sewaktu sholat zuhur, asar kita juga sholat berjamaah di musola. Itu lebih pentingnya Bu, itu sangat penting kalau menurut saya. Itu yang walaupun anak kita budaya yang lain tapi tetap religi, penanaman moral itu harus kita tekankan. Ya. Demikian Bu, terima kasih. Oke, ya bagus sekali Pak Santo, tepat sekali memang. Itu hal yang sangat penting ya, karakter religius itu ya. Jadi diimplementasikan dan dibiasakan ya kepada peserta didik kita untuk melakukan hal yang seperti Pak Santo sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan terus ya Pak, bisa dengan sebaik mungkin seperti itu. Oke. Kira-kira masih ada Bapak Ibu yang dari jurusan? Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di jurusan kami desain komunikasi visual, penerapan disiplin positif atau budaya positif ini dimulai dari kelas dulu. Dari kelas dulu, kesepakatan kelas seperti apa. Jadi mulai dari masuk sampai pulang, kemudian juga nanti di TEVA. Nah, itu disiplinnya seperti apa, jadi menggunakan alat dari dia pakainya, ambilnya dari mana, kembalikan lagi ke tempat semula, dan kemudian kalau bisa ini kan ada alat yang model gergaji apa segala macam jadi kotor, kalau misalnya mau kembalikan lagi bersih lagi seperti semula gitu Bu. Jadi intinya mereka harus benar-benar menanamkan seperti apa sih nanti dunia kerja itu nanti. Jadi nggak artinya dia tidak sembarang aja gitu kan, pakai tinggalan gitu. Jadi mereka benar-benar menerapkan step-step yang sudah diberikan, membiasakan diri. Seperti Bu. Terima kasih Bu. Ya, sekali terima kasih Pak Iwan Muladi untuk dari jurusan DKP ya. Ada mulai dari kesempatan kelas dan juga tentunya kesepakatan di ruang praktek tentunya Pak ya, yang mungkin nanti juga bisa diterapkan di dunia industri itu ya. Mana ada lagi Bapak Ibu Dr. sekalian? Mungkin saya izin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di manajemen perkantoran Ibu, seperti
biasanya di kegiatan kami itu ada kegiatan jasa pengetikan, di mana setiap harinya kita menggunakan skema terjadwal siswa silih berganti, yang sudah pasti di dalamnya kita menerapkan SOP yang berbasis pada budaya positif. Misalkan seperti dijelaskan oleh teman-teman yang lain, di dalam SOP keseharian kita sudah pasti ada pelayanan prima terhadap pelanggan yang datang untuk menggunakan jasanya kita di Kitchen Factory kami. Kemudian di dalam kegiatan sehari sudah pasti kami akan mendapati kegiatan-kegiatan siswa yang misalkan terkait dengan transaksi keuangan, entah itu ada perbedaan pencatatan antara persediaan kegiatan ataupun pengurangan dalam proses mencari kesalahannya, di mana kami tidak menggunakan skema penyalahan, tetapi lebih ke budaya merestitusi bagaimana kesalahan siswanya tadi. Misalkan dalam sebuah transaksi keuangan ada kekurangan, jadi kami tidak menyalahkan siswa ini supaya mengganti transaksi yang hilang, tetapi kami lebih memilih opsi untuk merestitusi supaya siswa yang melakukan kesalahan tadi itu menyadari dengan sendirinya di mana letak kesalahannya. Berarti adanya tanggung jawab bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa sadar terhadap salahnya tadi. Itu yang kami tonjolkan kegiatan-kegiatan budaya positif dalam Kitchen Factory Manajemen Perkantoran. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika dari jurusan Manajemen Perkantoran yang sudah juga ya menerapkan budaya positifnya, yaitu bagaimana siswa kita atau peserta didik kita secara sadar ya untuk jujur mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas yang telah diperbuat. Saya dari komite Bu. Oh iya. Silakan ya Bu dari tadi. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Kebetulan saya di sini dari komite sekolah, mewakili dari komite sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga undangannya ya Bu. Bahagia sekali saya bisa hadir di sini membersamai Bapak dan Ibu semua yang berdialog tentang disiplin positif tersebut. Dan saya sudah mendengar dari beberapa jurusan ya, dari perkantoran, dari logistik, dari DKV, dari beberapa komite, beberapa kompetensi keahlian di sini Bu. Dan saya kemudian merefer itu, membalikkan lagi ke bagaimana anak saya itu saya didik di rumah, kurang seperti itu, hampir mirip tapi dengan konteks yang berbeda. Ketika mereka sedang di rumah, tentu mereka tetap harus menerapkan disiplin tersebut, ya ikut berperan serta dalam keluarga, bebersih, kemudian ketika mereka habis memakai barang-barang diletakkan seperti semula. Jadi saya sangat mendukung Bu kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu semua sampaikan tentu akan saya kuatkan lagi. Saya akan lebih tanamkan lagi untuk anak-anak saya di sekolah, di rumah maksud saya, sehingga nanti bukan hanya di sekolah saja anak saya bisa disiplin, tetapi insya Allah nanti itu semua akan bermanfaat bagi anak-anak saya di rumah nanti, dan bagaimana nanti dia akan berperan dalam masyarakat. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak Ibu semuanya sudah mendidik anak saya di sini. Mudah-mudahan semua cita-cita kita akan berhasil membawa anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih begitu Bu. Oke, ya. Baik, luar biasa sekali dari komite yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, seperti itu yang kami harapkan. Jadi dari dialog kita yang dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah maupun Ketua Kompetensi Keahlian, nanti ini akan kita sosialisasikan kembali ya untuk seluruh warga sekolah, dan kita juga akan mengundang insya Allah orang tua dari peserta didik kita. Ya, terutama nih yang kelas 10 yang baru kita terima dalam pemerintahan PPDB tahun pelajaran 2024-2025, kita akan menyampaikan kepada orang tua ya. Jadi nanti juga peserta komite juga akan ikut ya untuk kita sosialisasi kepada orang tua siswa.
Dan juga kepada anak-anak ibu perwakilan dari OSIS, kami harapkan bisa menerapkan ini dan juga dijualkan pada teman-teman yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dalam dialog pada hari ini mengenai budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini tentunya akan bermanfaat khususnya bagi perkembangan peserta didik kita, sehingga kita memiliki peserta didik yang memang punya karakter, ya, karakter yang positif yang nanti bisa diterapkannya di lingkungan sekolah maupun di rumahnya, apalagi di masyarakat luar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu, anak-anak SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Demikianlah kegiatan dialog kita tentang penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan kegiatan diskusi ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama dalam upaya menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita dapat mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai MC mohon maaf jika dalam membawakan acara ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.